kayaknya Bapak sudah tahu sendiri arah mana mobil ini mau ke tempat tujuan. Nah waktu itu aku ya diam saja sama saudaraku yang di belakang itu diam saja. Assalamualaikum Sobat Sunyi Sepi. Aku akan bercerita untuk berbagi cerita di channel Sunyi Sepi ini, membagikan cerita-cerita pengalaman-pengalaman horor dari berbagai narasumber. Nah ini ada satu narasumber yang ingin aku ceritakan di channel Sunyi Sepi ini, yaitu pengalaman tentang sopir yang pernah mengantarkan jenazah. Tapi pengalaman yang dia alami ini ingin aku ceritakan sebagai pengalamanku sendiri. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2009. Aku sebagai seorang sopir yang bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di salah satu provinsi Jawa Tengah. Rumah sakit ini memang dikenal sebagai rumah sakit unggulan di lingkungan kabupaten itu. Banyak sekali masyarakat yang datang untuk berobat dan dirawat di rumah sakit itu. Nah pekerjaanku sebagai sopir pengantar jenazah, ada satu hari aku harus mengantar jenazah sampai 3 kali, ada yang satu hari pernah aku mengantarkan jenazah itu sampai 5 kali, dan juga kadang ada 1 minggu tidak pernah mengantarkan jenazah siapapun. Jadi yang namanya orang meninggal itu ya tidak pasti. Tapi yang aku alami sebagai sopir pengantar jenazah ini, ada satu kejadian yang membuat aku tuh keheran-heranan dan tidak percaya kalau apa yang aku alami sebagai sopir pengantar jenazah ini harus aku alami sendiri, tentang kejadian yang ingin aku ceritakan. Nah, awal ceritanya kayak gini. Saat ada satu keluarga, yaitu salah satu keluarga ini ada yang meninggal. Nah, jenazah ini kan dikremasi di kamar pemulasaran. Nah, di sana itu waktu itu aku yang tidak sengaja melihat sosok jenazah yang sedang dikremasi, melihat wajahnya. Nah, melihat wajah yang dikremasi karena ya aku sebagai sopir pengantar jenazah mengecek udah siap apa belum jenazah ini mau diantar. Nah, di situ juga ada 2 orang, yaitu bagian dari keluarga yang menunggu selesainya jenazah itu dikremasi. Nah, setelah jenazah itu selesai dikremasi, selesai dikafani, jenazah itu akhirnya dimasukkan ke dalam peti. Nah, aku yang sebagai sopir menyiapkan mobil untuk memarkirkan mobilku di depan kamar pemulasaran. Nah, diantar peti itu dibawa oleh beberapa karyawan atau semacam karyawan rumah sakit, dan juga dibantu oleh keluarganya, itu memasukkan peti itu ke dalam mobil ambulan yang aku bawa. Nah, aku menanyakan ke 2 orang yang ada di dalam mobil ambulan ini, Pak, ini jenazah mau diantar kemana? Nah, kedua orang ini menjawab, salah satunya ini menjawab, ini nanti diantar di kecamatan A, terus nanti masuk di desa B. Nah, tapi saya mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama desa dan kecamatannya karena ini memang ingin saya samarkan. Nah, aku waktu itu, oh ya Pak, saya tahu desa kecamatan A sama desa B. Nah, aku langsung menuju ke pintu gerbang rumah sakit, sambil menyetir mobil ambulan, menyalakan sirene, keluar dari area rumah sakit sampai ke jalan besar. Nah, kurang lebih hampir setengah jam aku ngobrol sama kedua orang ini.
Pak, ini jenazah meninggal kenapa Pak? Ya ini meninggalnya sih sebenarnya tidak kenapa-napa Mas, katanya sih cuman jatuh dari kamar mandi. Tapi ya kayak gini, jenazah orang ini sudah tidak tertolong, cuman dirawat di rumah sakit 2 hari ini, ya dia sudah meninggal, jadi tidak bisa tertolong lagi katanya. Tidak tahu, katanya serangan jantung dari pihak rumah sakit. Saya cuma saja waktu itu. Nah, aku menanyakan lagi tentang, nah sebenarnya jenazah ini emang ada gangguan atau gejala jantung sebelumnya Pak? Ya kalau dari silsilah keluarga enggak ada. Jadi dalam aku menyetir ambulan sambil membunyikan sirine di tengah jalan itu masih sempat ngobrol dengan kedua pengantar yang menjaga peti ini. Nah, hampir setengah jam aku berjalan menuju ke kecamatan A. Masuk ke kecamatan A, sirine itu mulai aku kecilkan suaranya, karena ya jangan sampailah yang namanya masuk ke kecamatan suara sirine, tanda ambulan, apalagi tanda-tanda suara sirinenya suara kematian. Yang mohon maaf, biasanya kan sirine itu ada masing-masing bunyinya yang berbeda-beda, ada yang darurat, ada yang pembawa jenazah, ada yang semacam, ya pokoknya suara itu berbeda-beda lah. Nah ini suara tanda kalau aku itu membawa jenazah. Nah suara itu aku kecilkan, sudah masuk ke kecamatan A. Nah tinggal menuju ke desa B. Yang aku tahu itu kecamatan A sama desa B itu tidak terlalu jauh. Masuk ke kecamatan A, kurang lebihnya berjalan kurang lebih hanya sekitaran setengah kilo, 500 meter masuk ke desa B. Nah masuk ke desa B nya ini, saat ada gerbang yang namanya gerbang desa B. Nah aku waktu itu mau menanyakan ke kedua orang ini. Nah dalam pikiranku, dalam hatiku aku menanyakan, Pak ini mau kemana lagi arahnya? Nah waktu itu ada yang memberitahu kanan saja Pak. Saya bawa setirnya ke belok ke kanan. Nah terus kemana lagi? Kiri. Nah saya belok ke kiri. Nah terus sampainya kiri masih lurus terus, diarahkan lagi ke arah kanan lagi, masuk ke kanan lagi, kurang lebih ya masih kondisinya masih pelan. Saya bawa setir mobil karena tidak tahu arah kemana lagi mobil ini mau aku bawa. Pelan-pelan suara sirine sudah aku matikan karena sudah di lingkup desa. Nah kejadiannya itu kurang lebih kisaran jam 9 malam. Ya waktu itu langsung saya antar, waktu itu langsung aku antar dari rumah sakit menuju ke rumahnya itu sampai jam 9 malam itu udah masuk desa B. Nah jam 9 malam aku bawa mobil ambulanku pelan-pelan. Nah diarahkan lagi, nanti kalau ada gang kecil ya mungkin cukup satu mobil ini bisa masuk. Nah aku arahkan mobilku sampai ke tempat rumah si jenazah. Nah sesampainya di situ aku berhenti. Nah tiba-tiba orang yang ada di belakang, yaitu 2 orang yang menjaga peti, yang menjaga jenazah ini, Pak sopir, iya Pak, kenapa? Waktu itu aku belum turun. Kenapa Pak? Kok Bapak tahu Pak ini alamatnya? Loh, Bapak kan yang ngasih tahu sendiri, saya ke kanan ya ke kanan, kiri ya ke kiri, belok ya belok, gang sempit saya pun masuk. Kan Bapak sendiri yang ngasih tahu. Bengong kedua orang ini. Emang kamu ngarahin sopirnya ke situ? Enggak. Nah saya mendengar bisikan kedua orang ini. Loh Pak, Bapak kan tadi yang ngarahin mobil itu, ngarahin aku sampai ke sini. Pak sopir, aku tuh enggak ngarahin Bapak kemana-mana. Waktu Bapak mau masuk ke desa B, waktu aku mau ngomong, mau bilang nanti ke kanan, terus ke kiri, terus lurus, tapi kayaknya Bapak sudah tahu sendiri arah mana mobil ini mau ke tempat tujuan. Nah waktu itu aku ya diam saja sama saudaraku yang di belakang itu, diam saja. Nah kejadian itu
Nah, karena memang lingkungan keluarga ini sudah menunggu mobil yang aku bawa, aku buka pintu belakang, diangkat peti itu, tapi aku waktu itu masih berpikir yang bingung, masih kebingungan. Lah terus yang tadi ngaren itu siapa? Kalau dua orang ini ndak ngaku. Yang tadi ngaren aku belok ke kanan, belok ke kiri, terus masuk gang sempit itu siapa? Melihat kedua orang ini bingung, mereka berbisik, emang kamu yang ngarahin? Enggak. Nah itu aku mendengar, Pak, emang kenapa Pak? Gini Mas, tadi waktu sampean bawa mobil ini sampai ke tempat tujuan, itu ndak ada yang ngarahin Mas. Orang saya ini berdua ini duduk di belakang. Ini juga bingung dari mana sampean tahu alamat jenazah ini. Tapi obrolan itu waktu itu aku belum selesai ngobrol, mereka berdua menceritakan kejadiannya. Lingkungan sekitar tempat jenazah ini yang memang sudah ditunggu sudah ramai. Akhirnya aku turun membukakan pintu untuk mengangkat peti jenazah yang sudah mereka tunggu. Nah, peti mati itu dikeluarkan. Nah, aku disuruh duduk oleh dua orang ini untuk duduk sebentar di tempat orang yang meninggal ini. Saya duduk di situ, dikasih air minum. Nah, duduk aku dengan kedua orang ini, melanjutkan obrolan tadi. Mas, saya itu masih bingung. Tanya mereka ke aku. Bingung kenapa sih? Saya juga lebih bingung. Kenapa? Ya soalnya kan aku waktu itu waktu aku masuk ke desa B. Nah aku itu mendengar dengan jelas arah kemana aku bawa mobil ini menuju ke tempat tujuan. Dengan jelas, kalau misalkan tidak jelas tidak mungkin aku nyampe ke sini Pak. Kata aku menjelaskan ke keluarganya. Tapi benar Pak sopir, kata keluarganya, aku sama ini saudaraku itu tidak ngomong apa-apa, justru kebingungan karena dari mana sampai yang tahu alamat ini. Orang saya juga belum menceritakan, aku juga belum ngomong apa-apa, cuman kasih tahu kecamatan A sama desa B. Lah kok sampan udah tahu duluan? Makanya aku di dalam mobil juga sebenarnya bingung. Lah terus mohon maaf ini Pak, kata aku waktu itu menanyakan ke keluarganya. Terus maksud aku gini Pak, mohon maaf. Lah terus tadi yang ngarahin aku sampai ke sini tuh siapa Pak? Mereka berdua bingung, ya kenapa? Ya ndak bisa menjawab. Lah masnya itu dengarnya dari siapa? Bener Pak, itu nyata aku dengar sendiri. Ya udahlah Pak, pokoknya saya ndak mau panjang lebar lah. Udahlah ini namanya juga yang penting. Pokoknya tugas saya, tanggung jawab saya mengantar jenazah ini sampai ke tempat tujuan. Soal tadi suara tadi atau arahan kanan kiri depan belakang itu pokoknya ya udahlah itu jadi pengalaman saya aja lah, ndak usah dipikirin Bapak. Nah aku akhirnya Pak ya pergi dari tempat jenazah yang aku antar. Aku keluar sembari masuk ke dalam mobil, aku keluar membawa mobil itu menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan aku masih bingung. Ya bingung kenapa ya tadi yang sebenarnya yang tadi ngarahin itu siapa? Kok bisa-bisanya suara itu jelas banget? Kok kedua orang ini ndak ngaku? Bahkan apa mereka ini nipu saya atau ngecen saya atau nakut-nakutin saya? Nah dalam benakku itu waktu itu ya masih bertanya-tanya, apakah ini dikerjain atau hanya rekayasa. Tapi dari kesaksian atau obrolan mereka berdua ini meyakinkan kalau mereka itu ya ndak ngomong apa-apa. Jadi dalam aku bawa mobil ambulan sampai ke rumah sakit ya masih kepikiran terus sosok siapa, suara siapa. Dan itu ndak bisa istilahnya hilang begitu saja dalam ingatan aku waktu mengantar jenazah ini. Nah pernah terbesit kalau apakah waktu aku melihat wajah orang yang sedang dikremasi itu terus seakan-akan memberitahu aku kalau arah tujuannya itu ke situ.
pernah kepikiran ke arah situ, cuman ya nggak mungkin juga masa orang mati ngasih tahu alamat, masa orang yang sudah mati kok bisa ngomong. Hanya apa ya, nggak peduli lah, aku hanya balik sampai ke rumah sakit. Nah, aku bagikan cerita pengalamanku ke salah satu petugas atau karyawan yang berjaga di rumah sakit itu. Kaget temanku waktu itu. Ya kagetnya ya kenapa, ya tadi ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi kejadian-kejadian seperti itu ya memang sering terjadi di komplek tempat pemulasaran jenazah, tempat jenazah dikremasi. Kadang ada penampakan yang aneh, orangnya sudah mati, orangnya sudah meninggal, tapi kadang ngajak ngobrol sama penjaga di kamar itu. Jadi sering hal-hal yang aneh itu kadang muncul, seakan-akan jenazah itu belum meninggal. Dan itu bukan 1-2 kali kejadian-kejadian aneh di lingkup kamar jenazah. Nah, itu pun aku alami sendiri saat aku mengantarkan jenazah yang sudah dikremasi, yang memberitahu kemana alamat tujuan jenazah ini diantar. Yaitu pengalaman dari salah satu narasumber, yaitu supir ambulan yang pernah bekerja di salah satu rumah sakit besar. Dan sekarang dia sudah tidak lagi bekerja sebagai sopir karena usianya yang sudah lanjut, sementara banyak anak-anak muda yang sekarang mau menjadi penggantinya. Makanya sekarang dia lebih baik istirahat, menyisakan hari tuanya untuk bersanding dengan keluarganya. Nah, dari cerita narasumber sopir ambulan ini, semoga bisa menghibur kalian, Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, yang sudah memberikan masukan, yang sudah menyempatkan untuk komen, memberikan dukungan. Dan juga bagi kalian Sobat Sunyi Sepi yang punya cerita-cerita horor, mistis, atau pengalaman-pengalaman yang kiranya berbau horor, bisa kirim lewat email yang tercantum di link deskripsi channel Sunyi Sepi ini. Dan apabila banyak suara atau noise yang masuk rekaman ini, masuk video ini, ya mohon maaf karena memang studionya belum sepenuhnya, masih apa adanya. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.